Bahagia ketika menyatukan cinta dan kian berbahagia saat melangsungkan bulan madu. Seperti apa Dude Herlino dan Alisa Subandono menata masa depan keluarga kecil mereka? Benarkah pasangan ini tak sabar untuk segera memiliki momongan? Dan bagaimana dengan karir Alisa di dunia entertain? Benarkah pasca menggunakan hijab, Alisa akan selektif dalam memilih peran di setiap sinetron yang akan ia mainkan? Atau Kemarin suamiku sidang, aku juga nggak bisa nemenin. Terus hari Senin tanggal merah, hari Selasa ada acara di sini. Jadi minggu ini baru hari ini. Itu perlengkapan makanan biasa, makan siang kan. Memang kalau ketemu selalu pas jam makan siang. Terus ya aku biasanya menghabiskan makan siang sama-sama sama suamiku. Biasanya aku sama bapakku juga, kadang sama ponakan juga. Tapi hari ini sama bapak aja. Pas tadi mesen burger, terus aku kurangin kentang goreng gitu. Terus abon buat makanan apa yang tahan lama kan gitu. Kan karena suamiku udah mulai sidang, jadinya udah aku bawain beberapa kemeja, beberapa baju batik juga untuk baju ganti sama persidangan nanti gitu. berkunjung ke penjara kini menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan Edis sejak sang suami terjerat kasus penipuan dan tindak pencucian uang. Meskipun hanya bisa bersama selama 3 jam saja, setidaknya inilah bentuk kesetiaan Edis terhadap Ferry yang tengah dirundung masalah. Oke, saya masuk dulu ya. Ya, alhamdulillah pastinya aku bersyukur, bahagia banget karena kembali lagi bisa bertemu dengan suamiku. Senang banget tadi makan siang bareng sama bapakku juga, terus bisa sholat berjamaah bareng juga gitu. Dan ya ada waktu, ya kurang lebih 3 jam tapi bisa mengobati rasa kangen. Alhamdulillah, bersyukur banget. Mas Ferry orangnya nggak pernah ngeluh. Alhamdulillah suamiku diberikan kesabaran sama keikhlasan dari Allah ya untuk menjalani ujian ini. Jadi seperti yang aku pernah sampaikan bahwa saat ini keluarga kami memang sama Allah diberikan ujian untuk menjalani fase yang seperti ini. Jadi ya saya sama Mas Ferry berusaha untuk dibuat sabar, dibuat nyaman. Jadi ya udah dibuat senyaman mungkin aja. Contohnya aku pakai kalau datang suka bawain buku-buku bacaan juga. Kemudian Mas Ferry lebih banyak menghabiskan waktu biasanya juga untuk ke masjid, ibadah di masjid, baca buku. Saya juga anjurin untuk olahraga. Di balik dukungan yang diberikan Edis Adelia untuk sang suami tercinta, ia tetap saja dihantui perasaan gundah gulana. Tidak hanya lantaran meratapi nasib sang suami yang mendekam dalam bui, ia juga telah dijadikan sebagai tersangka atas dugaan tindak pencucian uang. Lantas, seperti apa kesiapan Edis menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk sekalipun? Mas Ferry paling nggak terima lah boleh dibilangnya kalau sampai saya keeret-eret, apalagi ya nauzubillah min dzalik sampai saya masuk seperti itu, karena memang ya suami saya paling tahu lah bahwa saya ini seorang istri yang hanya menerima nafkah dari suami dan saya tidak tahu menahu sama sekali permasalahan kasus tersebut gitu. Jadi untuk dikait-kaitkan maka suami saya benar-benar nggak terima kalau sampai itu terjadi. Ya sekarang status saya sudah menjadi tersangka ya, kami masih punya harapan ya mudah-mudahan di sini keadilan bisa ditegakkan untuk saya bahwa saya murni seorang istri yang menerima nafkah dari suami tanpa tahu urusan permasalahan suami. Berbeda dengan Edis Adelia, Demian Aditya justru tengah berbahagia atas kisah cintanya bersama Sarah Wijayanto. Lalu, apa yang membuat pesulap satu ini tak malu lagi untuk mengakui bahwa memang ada cinta yang menjembatani antara dirinya dengan Sarah? Ya masih seperti kemarin-kemarin gitu kan ya, suka sering jalan bareng, nge-gym bareng, masih apa ya, bisa bilang ya layaknya seperti orang pacaran aja. Namanya juga kan sebuah hubungan ya kita jalanin aja ya, kita lihat karena kan emang sama-sama masih sama-sama belajar, sama-sama saling mengenal, sama-sama masih butuh apa namanya pengenalan lebih jauh antara satu sama lain. Jadi nggak ada spesial yang gimana nih gimana gitu nggak.
Meski rasa malu untuk mengungkap kisah cintanya telah berlalu, tapi mengapa Demian belum juga memiliki keteguhan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih jauh lagi? Apa yang masih ditunggu Demian untuk kembali naik pelaminan? Benarkah sosok Sarah Wijayanto belum mampu membuatnya benar-benar yakin untuk kembali mengulang pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangga setelah bercerai dari Yulia Rahman? Atau justru belum adanya restu yang membuat mereka belum juga naik pelaminan? Go with the flow aja karena kan nggak mau ditargetin, misalnya belum mau nargetin kapan, belum, karena masih saling pengen kenal kan. Toh ini kan akan, kalau misalnya sampai gimana-gimana kan, ini kan saya pernah gagal sebelumnya, jadi nggak mau langsung ambil keputusan cepat. Jadi kita lihat aja, kita jalin aja, kalau misalnya emang sesuai ya kita move forward lagi. Dude Herlino dan Alisa Subandono tengah meneguk indahnya masa-masa sebagai pengantin baru. Setelah menikah 22 Maret 2014 lalu, pasangan ini melangsungkan bulan madu di negeri Seribu Menara Turki. Bukan sekedar memadu kasih, di Istanbul tempat yang mereka kunjungi, Dude dan Ica mengaku memanfaatkan waktu untuk bisa mengenal satu sama lainnya lebih dalam lagi. Lantas, benarkah ini mereka lakukan lantaran minimnya masa pacaran yang mereka jalani? Jadi kita memang semua cari sendiri, kita cari bus sendiri, cari tram sendiri, cari hotel sendiri segala macam. Justru lebih seru ya. Kita lebih hafal kotanya sekarang, udah tahu banget kemana-mana. Sebenarnya nggak ada persiapan pada saat habis nikah. Setelah nikah, sehari setelah nikah baru kita pikirkan kita mau ke mana gitu. Nah, ada berapa pilihan lah. Tapi karena kita belum pernah ke Turki berdua, dan kita lihat juga di browsing di internet Turki bagus banget, Istanbul, dan ngurus visanya sangat mudah, ya kan? Ya udah kita cuma 2 hari, tiga hari lah kira-kira ya. 3 hari kita urus semua, kita berangkat. Karena memang justru kan sebenarnya tujuan utama kami berdua jalan-jalan bareng itu untuk lebih mengenal satu sama lain gitu kan. Jadi ya disitulah kami makin mengenal satu sama lain gitu, dengan semua proses yang mencari semuanya sendiri segala macam gitu. Alhamdulillah sih nggak ada ya. Meretas perjalanan bulan madu mereka, Dude dan Ica tak sekedar bersenang-senang semata. Lebih dari itu, ada magnet tersendiri yang membuat keduanya memilih Turki sebagai tempat di mana mereka melangsungkan bulan madu. Dan apalagi kalau bukan untuk memperdalam nilai-nilai religi serta peninggalan Islam yang tersaji dan berlimpah ruah di Turki yang membuat pasangan ini tertarik untuk mengunjungi negara ini. Sebenarnya sih kita pengen berduaan aja, ya. Cuma nyari tempat yang kebetulan yang belum pernah kita kesana, kemudian tempat juga bagus, dan nyari makanannya nggak terlalu repot karena hampir semua juga halal di sana, dan banyak tempat-tempat bersejarah untuk umat Islam di sana. Jadi ya kita pilih Turki lah ya. Banyak yang kita bicarakan di sana, kemudian karena cuma berdua jadi banyak perencanaan kita mau seperti apa ke depan segala macam. Dan kotanya indah, banyak tempat yang bangunan-bangunan yang bagus, banyak sejarah Islam di sana. Turki bukan satu-satunya negara yang akan menjadi saksi bagaimana pasangan ini mengukir kisah cinta mereka. Seperti yang diungkap keduanya usai menggelar pernikahan, Dude dan Ica juga telah merencanakan untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Lantas, kapan rencana itu akan mereka wujudkan? Benarkah 1 minggu setelah pulang dari Turki ini, keduanya siap berkunjung ke Baitullah dalam rangka ibadah umroh dan bulan madu? Insya Allah kalau Allah kasih izin, beberapa minggu lagi kita berangkat Tanah Suci insya Allah ya. Memang ini waktu kita ambil spare 1 minggu, memang untuk berdua saja dulu, kita jalan-jalan dulu. Bahagia ketika menyatukan cinta dan kian berbahagia saat melangsungkan bulan madu. Seperti apa Dude Herlino dan Alisa Subandono menata masa depan keluarga kecil mereka?
Benarkah pasangan ini tak sabar untuk segera memiliki momongan? Dan bagaimana dengan karir Alisa di dunia entertain? Benarkah pasca menggunakan hijab, Alisa akan selektif dalam memilih peran di setiap sinetron yang akan ia mainkan? Atau justru Alisa akan meninggalkan industri hiburan yang telah membesarkan namanya? Kapanpun Allah berikan kita siap, ya, dan memang kita tidak menunda, ya, kapanpun yang diberikan kita siap, berapapun jumlahnya kita siap, ya, insya Allah. Pokoknya kita berdoa yang terbaik. Orang tua pokoknya yang penting kita bahagia, yang penting kita menjalankan ini dengan baik, pernikahannya itu sudah luar biasa. Jadi hari ini kita sedang tasyakuran ulang tahunnya April Jasmine yang ke-29. 29 my age. Hari ini saat bahagia untukmu. Bulan April tahun ini menjadi hari yang spesial bagi istri Ustadz Somet April Jasmine. Berbeda dengan tahun sebelumnya, karena di ulang tahunnya kali ini April sudah memiliki momongan yang ikut juga merayakan. Di perayaannya kali ini, April mengundang anak yatim dan duafa untuk hadir merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Tapi yang menarik, dalam pembacaan doa itu, Ustadz Somet beberapa kali menyebutkan keinginannya untuk punya anak lagi. Maka seperti inilah sukacita dalam perayaan ulang tahun April yang ke-29 Kamis kemarin. Ya Allah, jadikan April Jasmine istri yang salehah, istri yang taat kepada Engkau, cinta kepada Rasulmu, sayang kepadaku sebagai suaminya, dan cinta kepada anaknya serta anak-anak kami kelak. Begitu juga jadilah kamu ibu yang baik untuk Sultan dan insya Allah untuk anak-anak kita. Rasanya bahagia banget. Kita sudah punya si kecil dan insya Allah nanti kalau kita bersyukur lagi Sultan dikasih adik ya. Amin. Kebahagiaan yang terpancar nyata dari Ustadz Somet dan April Jasmine kian lengkap rasanya ketika acara ulang tahun itu tidak hanya dihadiri oleh anak yatim semata. Orang tuanya juga sang mertua larut dalam kebahagiaan serupa. Tapi siapa sangka mertua April sempat tak menyadari bahwa acara itu adalah perayaan ulang tahun menantunya. Begitu ngeliat kue, ayah juga nih. Jadi aku telepon aja gitu. Surprise itu bisa dikasih tahu dulu. Saya pikir paham. Duduk kayak, nanti baru ngeh. Begitu rapi. Lu kan ulang tahun. Bagi banyak pasangan, ulang tahun tentu sangat identik dengan kado. Tapi bagi Ustadz Somet dan April Jasmine, sepertinya kado tak begitu menjadi hal yang penting. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Ustadz Somet tak menghadiahkan sang istri tercinta sebuah kado istimewa di hari yang istimewa pula? Benarkah cukup kasih sayang dan perhatian dari sang suami sebagai kado terindah bagi April Jasmine? Sampai saat ini sih belum ada kado secara materi ya, fisik maksudnya gitu ya, secara benda gitu loh. Ya tadi aku sih mintanya selalu disayang, selalu dicintain, biar aku minta apa aja dikasih. Jadi mintanya itu. Cinta tentu menjadi pondasi utama dalam membina sebuah rumah tangga. Karena dengan ini pula, segala persoalan yang ada bisa sirna adanya. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.